Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, yaitu nikmat hidup, nikmat iman, dan nikmat Islam, sehingga alhamdulillah saya pun masih bisa muncul kembali di layar pemirsa ya. Semoga para sahabat sekalian yang di sana dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, bisa istiqomah dalam menjalankan syariat Allah. Nah, maka oleh karena itu mari kita bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah ya. Salat berserta salam semoga Allah senantiasa melimpah curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, langsung saja tutup poin intinya, para pemirsa sekalian, saat ini lagi ada isu-isu yang hangat-hangatnya ini ya, terkait dinamika politik di negeri, di sebuah negeri lah gitu ya. Yang dimana istilahnya ada istilah jadi Mahkamah Konstitusi tapi berubah menjadi Mahkamah Keluarga kan gitu ya. Jadi agak geli gitu ya, menggelitik kok bisa gitu ya. Padahal yang namanya MK ini bukan lembaga sembarangan gitu istilahnya. Mereka itu istilahnya yang bisa mengatur istilahnya institusi berjalan seperti apa itu di bawah kendali mereka kan gitu tentunya. Itu sekilas yang saya pahami MK lah kurang lebihnya. Nanti untuk lanjutnya kita bisa tanya jawab ini. Di sini ada Ustadz Bawang nih. Assalamualaikum Ustadz. Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ya ini Ustadz, kita mau ngobrol-ngobrol nih, atau saya ingin bertanya nih Ustadz terkait ya dinamika politik saat ini. Ustadz. Sebenarnya kalau dalam pandangan Islam nih Ustadz ya, hal seperti itu boleh nggak sih Ustadz gitu ya, istilahnya politik dinasti lah gitu istilahnya, ataupun mahkamah keluarga lah gitu. Itu gimana itu Ustadz pandangan dalam Islam Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya dalam Islam itu tidak ada dinasti politik gitu ya, karena kepemimpinan dalam Islam itu tidak pewarisan, tidak turun tahta. Tapi kalau itu orangnya mampu, kenapa enggak, dan rakyat ridho. Misalnya dalam satu masa kekhilafahan Abbasiyah gitu, kaum muslimin itu secara berurut dipimpin oleh pemimpin dari keluarga begitu. Jadi seolah-olah ini kayak dinasti politik begitu. Tapi mereka menjalankan peraturan, mereka menjalankan pemerintahan gitu. Karena tujuannya untuk rakyat, maka rakyat merasa pemimpin-pemimpin mereka ini mampu begitu. Salah satu contohnya misalnya pada kekhilafahan Umar bin Abdul Aziz gitu. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu menerima kepemimpinan itu dari pamannya ya, dari pamannya. Dan itu nampaknya wah ini ponakan ya dapat kepemimpinan dari pamannya. Wah, dinasti politik nih begitu kan. Ini apakah kemudian Umar bin Abdul Aziz menerima begitu saja? Ternyata tidak ya. Umar bin Abdul Aziz itu bertanya kepada rakyat, apakah aku perlu mengembalikan baiatku pada Anda sehingga Anda membaiatku kembali karena Anda ridho maksudnya kepadaku begitu? Kata rakyat tidak perlu. Nah, jawaban tidak perlu dari rakyat itu menunjukkan bahwa rakyat ridho. Kenapa? Karena Umar bin Abdul Aziz memang punya kapasitas untuk menjadi seorang pemimpin begitu. Sehingga kalau dinasti politik itu orangnya memang mampu ya, punya kualifikasi sebagai pemimpin, yang dalam Islam itu ada istilah syarat formal ya, 7 syarat formal seorang pemimpin dalam Islam, dia memenuhi itu semua, maka tidak ada masalah. Nah, mungkin kalau dikaitkan dengan apa yang terjadi di negeri ini beberapa waktu belakang adalah upaya untuk melanggengkan ya dari bapaknya ke anaknya
melalui jalur paman gitu. Nah, kebetulan pamannya ini berada di lembaga tinggi negara dan posisinya tidak main-main gitu, posisi tinggi yang tadi Subri sampaikan. Harusnya ini jadi lembaga terakhir negara yang memutuskan perkara-perkara di negeri ini dengan baik. Tapi kok begini? Makanya beberapa waktu belakangan ini banyak akademisi itu melaporkan ya hakim MK ke mahkamah kehormatannya. Jadi kalau rakyat tahu ada MK, Mahkamah Konstitusi, yang belakangan diplesetkan jadi Mahkamah Keluarga, ternyata ada MK-MK. Jadi MK-MK itu dikepalai oleh Jimli As-Sidiki, mantan ketua MK. Nah, MK-MK ini posisinya adalah untuk mengevaluasi kinerja para hakim MK. Jadi beberapa waktu belakangan ini MK, Mahkamah atau Majelis Kehormatannya MK gitu ya, itu mewawancarai, menanyai beberapa hakim yang terlibat pada permasalahan yang kemarin. Apa sih permasalahannya? Permasalahannya adalah disahkannya ya undang-undang tentang syarat capres dan cawapres gitu. Yang under 40, di bawah 40 atau pernah menjabat atau sedang menjabat kepala daerah. Nah, ini menimbulkan polemik. Kenapa? Karena ponakannya kebetulan sedang menjabat sebagai kepala daerah di satu kota di Pulau Jawa. Jadi terkesan bahwa ada dinasti politik di sana, ada mahkamah keluarga di sana. Nah, ini yang menjadi salah. Sebenarnya tidak ada masalah kalau si anak ini atau si ponakan ini dia mampu, punya kapasitas itu ya. Ya, punya kapasitas memimpin. Harus dibuktikan lah. Mestinya kan anaknya ini karena dia sekarang sedang menjabat wali kota, harusnya diuji dulu naik ke level atasnya gitu. Setelah naik ke level atasnya, loncat ke level berikutnya baru begitu masuk ke level yang lebih tinggi lagi. Jadi tidak langsung seperti inilah menimbulkan polemik di masyarakat. Ya, Ustaz, terkait MK ya. Tadi kan tentu saya yakin ya kalau dalam Islam itu perasaannya berbeda itu ya. Masyarakat berbeda, maksudnya ketika dalam suasana Islam dengan perbandingan masyarakat yang bukan suasananya dengan Islam. Ya misalnya tadi ya kasus MK ini kan gitu. Ya bisa jadi istilahnya kan ada, ya emang bisa jadi ada kepentingan kan gitu ya. Istilahnya kan apa sih yang nggak bisa dilakukan oleh MK saat ini kan gitu. Apapun dia bisa melakukannya kan gitu. Yang nggak ada aturannya bisa aturannya sendiri dibikin kan gitu. Nah itu hebatnya MK gitu istilah saat ini. Nah kalau kita istilah kita tarik lah dari sudut pandang Islam itu. Bagaimana sih istilahnya posisi MK itu sendiri gitu kalau dalam sistem pemerintahan Islam lah gitu ya. Apakah bisa seperti itu atau memang seperti apa lah gitu istilah gambaran clearnya kalau kita bandingkan kalau misalnya ada perbandingannya Islam itu dengan sistem saat ini Ustaz. Kalau kita komparasi dalam Islam itu ada yang disebut dengan mahkamah mazolim gitu. Yang fungsinya kurang lebih mirip seperti MK sekarang, hanya dia tidak boleh ada intervensi. Jadi harus bebas dari intervensi. Jadi kalau institusi Islam ada, kemudian mahkamah mazolim itu didirikan begitu ya, maka intervensi kepada para hakim di mahkamah mazolim itu harus tidak ada. Nah, berbeda dengan yang sekarang. Kalau Subli tadi katakan, jadi seolah-olah bisa ngerubah aturan-aturan mereka sendiri begitu. Nah, ini model pemerintahan Machiavelli. Jadi kalau ada aturan, kemudian mereka bisa fit di aturan itu, cocok di aturan itu, ya mereka jalan. Kalau ternyata aturan itu tidak cocok dengan mereka, ya mereka rubah aturannya. Dibikin, disesuaikan dengan apa? Dengan hawa nafsu mereka. Nah, tapi tidak dalam Islam gitu. Karena dalam Islam, sistem pemerintahan Islam, institusi Islam, mahkamah mazolim itu dia punya batasan-batasan yang
tidak boleh dilewati. Independensinya harus tetap ada, keterikatan pada hukum syaranya tetap ada. Jadi tidak boleh spesifik mengarah kepada satu calon tertentu atau garis keturunan penguasa yang sedang berkuasa gitu. Itu dalam Islam tidak ada begitu. Ya. Jadi artinya Islam itu jelas sebenarnya bisa mengatur ya istilahnya. Nah, kemudian juga kalau misalnya ada polemik nih ya antar pejabat misalnya ya ataupun antar lembaga tadi MK, bisa jadi kan ada konflik kan gitu ya. MK itu kan lembaga, tidak hanya satu orang pastinya kan gitu. Nah, ketika misalnya ada konflik di antara mereka, nanti itu yang menyelesaikan itu dari mana gitu? Kalau dalam institusi Islam yang akan menyelesaikan masalah antara pejabat dengan rakyat atau di antara pejabat itu sendiri begitu adalah Mahkamah Mazalim tadi begitu. Makanya tadi saya bilang Mahkamah Mazalim dalam Islam itu dia harus independen. Jadi tidak boleh ada sangkut paut dengan pihak lain gitu. Secara politik, secara kekuasaan, secara power sehingga menimbulkan ketidakpercayaan. Nah, sekarang kan repot nih. Mahkamah Konstitusi banyak tidak dipercaya oleh masyarakat. Karena apa? Karena yang mereka putuskan itu terkesan sekali, nampak sekali membela keluarganya. Gitu. Dalam hal ini adalah keponakannya. Sehingga ala kulli hal dalam Islam dinasti politik itu tidak ada. Kalaupun anak keturunan mereka mampu sesuai kualifikasinya memang memenuhi syarat sebagai pemimpin, insya Allah mereka akan tetap dibiarkan. Untuk apa? Untuk menjadi pemimpin selama rakyatnya ridho dan selama rakyatnya berikhtiar untuk memilih mereka. Itu mungkin sulit. Oh ya, terima kasih Ustadz. Ya artinya clear ya, itu artinya dari sistem Islam itu ataupun dari peradilannya tadi gitu ya. Baik, terima kasih Ustadz ya. Jadi kesimpulannya aja lah ini, intinya gitu ya, perbedaan sistem Islam dengan sistem saat ini seperti apa gitu ya, gambaran clearnya gitu ya. Bagaimana? Silakan Ustaz. Ya. Jadi sebagai penutup bahwa dalam Islam dinasti politik itu akan ditutup sedemikian rupa sehingga tidak ada intervensi antara satu keluarga dan keluarga lain, lembaga satu dengan lembaga yang lain. Jadi betul-betul profesional. Itu dibuktikan dengan 1.300 tahun lebih Islam memimpin dunia. Ini berbeda dengan kondisi yang sekarang di mana demokrasi menjadi pilar dari pemerintahan. Campur tangan, keluarga, oligarki dan lain sebagainya sangat ramai. Maka kita berharap masyarakat teredukasi dengan adanya penjelasan dari berbagai pihak tentang sistem pemerintahan Islam. Itu mungkin dari saya. Untuk malam ini. Terima kasih banyak Ustadz, malam ini sudah menemani. Ya insya Allah untuk selanjutnya ya pemirsa dimanapun berada, ikuti kami terus, pantau terus untuk mendapatkan perkembangan ataupun informasi konten-konten dari kami yang menarik gitu ya. Tentunya tidak hanya seputar politik atau bisa juga nanti yang lainnya gitu ya. Tidak terlepas dari kita selaku manusia hidup di muka bumi ini tentunya butuh solusi-solusi dalam kehidupan. Saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.